Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurtubi, mahasiswa PPG PAI Batch 2 UIN Wali Songo Semarang, akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran dengan judul pesan-pesan pokok surat At-Tin pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Untuk selanjutnya silahkan mengikuti prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yazidna ilma. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, luar biasa Allah. Ya, terima kasih sudah semangat. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran teman-teman kalian yang pagi hari ini tidak masuk sekolah. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Naila sama Azza. Naila kenapa tidak masuk? Izin. Oh iya. Kalau Azza? Sakit. Baik, yang sakit kita doakan mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, tadi pagi tentu ada yang datang lebih awal. Nah, kira-kira siapa yang datang lebih awal? Oh ya, mari nak kita berdoa bersama, kamu yang menyiapkan. Terima kasih sudah datang lebih awal. Ya, pimpin teman-temannya berdoa. 1, 2, 3. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah memimpin doa teman-temannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, perlu kita ketahui doa adalah salah satu kekuatan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tentunya juga punya cita-cita. Jadi jangan lupa dalam menggapai cita-cita harus berdoa dan disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi disiplin dalam segala hal, belajar dan lain sebagainya agar cita-cita kalian tercapai. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca surat pendek dulu dalam Al-Quran untuk mengimplementasikan nilai-nilai religius kita. Bapak minta kalian membaca surat Al-Fil secara bersama-sama. Ya, baik, hitungan ketiga kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak sudah menerapkan nilai-nilai religius dengan membaca surat-surat pendek. Selanjutnya yang Bapak ingin tekankan lagi di sini adalah untuk menumbuhkan nilai kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Kita mempunyai sifat nasionalis dan patriotisme. Bapak ingin kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya. Monggo silahkan yang biasanya jadi dirigen, kalau upacara silahkan maju ke depan. Ya, kita posisi siap, silahkan berdiri anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak sekalian, dengan kita menyanyikan lagu nasional kebangsaan Indonesia Raya, mudah-mudahan akan tumbuh cinta tanah air, nusa dan bangsa. Selanjutnya, agar pembelajaran kita berjalan dengan nyaman dan kondusif, Bapak minta tolong cek kebersihannya. Ada sampah enggak? Coba dilihat di bawah kursi. Kalau nggak ada, terima kasih yang piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Selanjutnya cek kerapihan, coba kerapihannya. Nah, sudah pakai sabuknya dengan benar. Nah, jilbabnya sudah rapi, alhamdulillah, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Baik anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari tentang surat At-Tin. Kita sudah belajar cara membaca surat At-Tin yang benar, panjang pendeknya. Kemudian kalian juga sudah paham sedikit tentang tajwidnya. Mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung, mana yang dibaca qalqalah dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang memahami pokok-pokok surat At-Tin. Memahami isi kandungan pokok-pokok surat At-Tin. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar supaya kita paham apa saja yang ada dalam kandungan surat At-Tin. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang sempurna? Mengapa nama suratnya dinamakan surat At-Tin?
Mengapa manusia yang tidak beramal baik, beramal soleh nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan lain sebagainya. Itu beberapa pertanyaan yang nanti kita jawab bersama-sama melalui pembelajaran pesan-pesan pokok isi dalam surat At-Tin. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kita sudah bersama-sama melihat bagaimana cara membaca surat At-Tin secara tartil ya. Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari bacaan yang bagus. Selanjutnya Bapak ingin menayangkan kembali video, menayangkan ya mengenai pesan-pesan pokok surat At-Tinnya. Kita lihat bersama-sama sambil difahami. Nanti Bapak persilahkan anak-anak untuk bertanya setelah melihat, mengamati videonya ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke Bapak. Ini kita lihat bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa disebut surat At-Tin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Ya, silahkan dilihat ya, pelajari. Nanti yang kurang paham boleh ditanyakan. Memahami pesan pokok Quran surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan dua video. Yang pertama pembacaan surat At-Tin secara tartil. Yang kedua video yang menayangkan kandungan atau isi-isi pokok surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Di sana tadi dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan bentuk yang sempurna, dilengkapi dengan panca indera, akal pikiran, serta kemampuan berpikir untuk memecahkan berbagai masalah. Berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan dan lain sebagainya ya, berbeda jauh dengan manusia. Tetapi di ayat yang selanjutnya Allah juga menjelaskan kalau manusia durhaka, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga di dunia, orang yang tidak beriman dan bertakwa, berbuat jahat, bermaksiat dan lain sebagainya juga akan mendapatkan kesengsaraan. Banyak contohnya ya, orang-orang yang berbuat kejahatan ditangkap oleh polisi, kemudian dihukum. Itu adalah hukuman dunia. Kelak di akhirat juga akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya mungkin ada yang kurang dipahami atau yang kurang jelas, Bapak kasih waktu untuk bertanya ya. Boleh salah satu dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Silakan yang dari laki-laki bertanya di situ saja, duduk aja nggak apa-apa. Nih, silakan. Menurut Quran surat At-Tin, siapa yang akan menjadi hakim yang paling adil? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang mewakili dari Putra. Tadi ditanyakan mengapa Allah apa dia tadi deh? Menurut Quran surat At-Tin, siapa
yang akan menjadi hakim yang paling adil? Ya, ini pertanyaannya adalah menurut Quran tadi surat Atin, siapa yang akan menjadi hakim yang paling adil? Jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia banyak hakim-hakim ya dan lain sebagainya, tapi terkadang mereka tidak bisa berbuat yang seadil-adilnya ya. Mencari yang sesuai dengan isian di tugas LKPD. Ini silahkan dicari di buku sini, di buku catatan kalian juga. Kerjasama nanti akan Bapak koreksi siapa yang aktif dalam bekerja sama. Nih kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini kalian bisa cari ya jawabannya. Kelompok 4, ini cari di buku, dicari di buku tentang yang pertama dibacakan. Surat Atin ada berapa ayat? Dicari di sini, dilihat ada berapa ayat ya. Kemudian sambil yang lain-lain dilihat tugasnya. Sambil dilihat, Bapak jelaskan dulu tugasnya. Yang pertama di sini ada menanyakan arti surat Atin. Nanti surat Atin itu artinya apa? Kemudian juga ada urutan surat yang keberapa dalam Al-Quran surat Atin. Kemudian juga termasuk surat apa? Digolongkan surat apa surat Atin? Surat Makkiyah atau Madaniyah. Selanjutnya ada pesan-pesan pokok. Di sini juga minta dituangkan dalam LKPD pesan-pesan pokoknya. Tadi sudah kalian lihat di dalam tayangan slide video ya. Di sana boleh kalian cantumkan 3 dalam satu kelompok, mencantumkan 3 kandungan pokok surat Atin. Nah, Bapak kasih kesempatan untuk persentase maju ke depan, ketua kelompoknya membacakan hasil diskusinya ya. Silakan. Kelompok pertama apa kelompok berapa yang maju duluan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kisah kasih tepuk tangan kelompok 1. Semangat. Ini dipegang mic-nya, dibaca hasil diskusinya. Nama kelompok Abu Bakar, kelas 4. Artinya buah tin, surah ke-95 dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah. Setiap nabi mengajak pada iman kepada Allah. Kota Mekah adalah kota suci dan berkah. Allah menyebut nama tempat itu yaitu Gunung Sinai dan kota Mekah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kelompok 1 sudah mendeteksi pesan-pesan pokok dalam surat Atin. Ini ya, Bapak bacakan kembali. Setiap nabi mengajak pada iman kepada Allah atau kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nabi pertama Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, semuanya mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kota Mekah adalah kota suci dan berkah. Ya, kita ketahui kota Mekah adalah kota yang suci dan berkah. Orang berbondong-bondong ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kota suci. Masih ingat waktu kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, tahun gajah, ya. Ka'bah diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan dihancurkan oleh Raja Abrahah dan pasukannya dengan menggunakan gajah. Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangkan burung-burung ababil, sehingganya pasukan tentara bergajah yang dipimpin Abrahah itu binasa semuanya, ya, dilempari atau dijatuhi batu-batu kerikil-kerikil yang panas dari neraka. Selanjutnya kelompok 1 Allah menyebut nama tempat, yaitu Gunung Sinai dan kota Mekah, ya. Kota Mekah dan Gunung Sinai. Ini dalam ayat pertama dan kedua, ya. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya kelompok 2, silahkan maju. Kelompok Umar. Nah, kan dibacakan yang keras biar teman-temannya dengar.
artinya buah atin. Surah ke-90 dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan amanat kepada manusia berupa menjadi khalifah. Manusia bertugas melestarikan bumi. Ya, terima kasih kelompok 2. Kasih aplaus, tepuk tangan yang semangat. Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kandungan pokok isi surat At-Tin. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sangat sempurna bentuk manusia, alis di atas mata, bisa menjaga air masuk ke dalam mata, hidung lubangnya ke bawah agar air hujan tidak masuk ke hidung, telinga seperti ini biar bisa menangkap suara dengan baik, rambutnya tuh ganteng-ganteng ya, sempurna ya, berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kemudian Allah memberikan amanat kepada manusia berupa menjadi khalifah. Nah, betul ya. Jadi Allah menciptakan manusia untuk mengelola bumi, alam dunia ini dikelola oleh manusia. Manusia harus kita jaga. Jangan kita hancurkan dunia ya dengan membuang sampah sembarangan ya, nggak boleh mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Nanti kalau kita berbuat tidak baik dengan alam akan membuat kita tidak nyaman, seperti banjir ya, longsor dan lain sebagainya. Itu akibat ulah manusia. Harusnya manusia menjadi khalifah yang baik di dunia. Yang ketiga, manusia bertugas melestarikan bumi. Betul sekali ya. Jadi yang menjaga bumi, melestarikan lingkungan dan sebagainya adalah kita, manusia, agar alam senantiasa lestari, senantiasa bisa bersahabat dengan manusia, juga bisa menjadi buat anak cucu kita ke depan nanti ya, alam tetap lestari. Baik, terima kasih kelompok Umar, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompok Usman ya, silahkan maju ya. Ini nak dibacakan yang keras biar temennya dengar, pelan-pelan aja. Buah tin, surah ke-95 dalam Al-Quran. Manusia yang durhaka akan dimasukkan ke neraka. Tubuh yang sempurna tidak menyelamatkan manusia. Orang yang durhaka di dunia akan sengsara. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Luar biasa. Ini perempuan-perempuan yang hebat ini ya. Kelompok 1 perempuan, kelompok 2 perempuan, kelompok 3 perempuan. Tadi kelompok 3 sudah mengambil ya pesan pokok-pokok dari surat At-Tin. Yang pertama itu manusia yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata kita jaga. Jangan sampai mata untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dikasih nikmat telinga, dijaga telinganya mendengarkan hal-hal yang baik, dengar orang ngaji, orang ceramah dan lain sebagainya. Dikasih mulut sehat, Allah bisa bicara, gunakan mulut sebaik-baiknya ya untuk membaca Al-Quran, mengaji dan lain sebagainya. Nah, apabila salah menggunakannya, maka manusia itu termasuk manusia yang durhaka, maka balasannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, tubuh yang sempurna tidak bisa menyelamatkan manusia. Walaupun tubuh kita sempurna, lengkap, panca indera kita lengkap ya, kalau kita durhaka, mata kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri. Panca indera kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri. Kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pesan dari surat At-Tin menurut kelompok 3 adalah harus berhati-hati menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan.
Kemudian ditambahkan lagi pesan pokoknya, orang yang durhaka di dunia akan sengsara ya. Anak-anak mungkin bisa melihat berita di televisi dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang tidak berbuat baik, ada orang yang jahat, yang nakalin temennya, kemudian yang durhaka sama orang tua, ada yang mengambil yang bukan haknya, mencuri dan lain sebagainya. Mereka itu termasuk orang yang sengsara nanti di dunia. Pasti ya, sama orang dijahatinya dicari sama polisi, nanti sama polisi dimasukkan ke penjara dan lain sebagainya. Tentu kita semuanya tidak mau sengsara di dunia. Oleh karenanya, betul kata kelompok 3 tadi, kita harus menjaga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan ya. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 ya, silakan, ini kelompok terakhir. Kita beri kasih A+ yang semangat untuk kelompok 3, ini kelompok 4. Oke. Artinya buatin surat ke-95 Al-Quran termasuk makiyah. Orang yang beriman dibalas dengan pahala. Allah menciptakan manusia melalui beberapa tahapan. Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Bapak ulas sedikit ya. Yang pertama, orang yang beriman dibalas dengan pahala. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian bertakwa, berbuat amal baik, amal soleh, patuh taat pada orang tua, sama guru, sama teman sayang dan lain sebagainya, pasti banyak mendapatkan pahala ya. Nah, pahala ini pada gilirannya nanti akan memasukkan kita ke dalam surga. Ayo, mau masuk surga apa masuk neraka? Ya. Nah, kata kelompok 4 tadi dalam surat At-Tin, kita diminta untuk banyak-banyak berbuat baik agar mendapatkan banyak pahala. Yang kedua, Allah menciptakan manusia melalui berbagai tahapan. Nah, kalian pasti sudah tahu ini ya. Yang punya adik tahu tahapan-tahapan perkembangan manusia dari 0 bulan baru lahir, kemudian bayi sudah mulai meraba-raba dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah bayi jadi balita ya, di bawah 5 tahun sudah mulai berbicara dan sebagainya, terus jadi anak-anak, setelah anak-anak jadi remaja, usia SMP, SMA, remaja, setelah itu menjadi dewasa. Setelah dewasa menua, setelah menua meninggal. Itulah tahapan-tahapan manusia. Mengapa digambarkan oleh Allah dalam surat At-Tin? Agar manusia berpikir. Kalau yang kecil kita sayangi, kalau yang lebih besar, lebih tua kita hormati. Sama teman yang sebaya harus saling sayang. Jadi tahapan-tahapannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi ketika nanti di akhirat hanya Allah yang akan mengadili, menghakimi kita manusia. Segala perbuatan kita, baik itu yang sekecil apapun, akan ada balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, mangja abil hasanati falahu asru amsa liha. Barang siapa yang berbuat baik 10 balasannya. Nah, maka banyak-banyak berbuat baik ya, agar pahalanya banyak. Wa mangja abis sayati fala yujza ila mislah. Tapi kalau terlanjur berbuat buruk, maka pahalanya cuman dosanya 1. Nah, gimana mau yang dapat pahala banyak ya? Mau dapat pahala yang banyak. Oke, terima kasih sudah melaksanakan tugas kelompok, mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan. Baik anak-anak, biar lebih semangat, ayo kita berdiri dulu. Berdiri, kita tepuk semangat ya. Hitungan ketiga kita tepuk semangat. Nah, biar lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih kalian sudah semangat kembali.
Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan nilai dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan tadi ya. Oke. Kelompok 1, nih Bapak kasih nilai. Ya, ini sudah Bapak kasih nilai. Boleh dilihat nilainya ya. Terima kasih. Mendekati sudah baik ya, mendekati sempurna. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah masuk menit terakhir ya. Nah, silahkan disiapkan lembar soalnya. Udah semua, alhamdulillah. Ada kesulitan? Tidak ada. Bisa dipahami soalnya? Bisa. Ada jawabannya, ada semua? Ada. Alhamdulillah. Oke, sudah bisa Bapak ambil ya soal lembar soalnya ya. Oke, baik, terima kasih. Nih. Iya. Dikasih nama boleh. Ya, terima kasih. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar ya, Bapak kasih ini dulu, Bapak cek dulu hasil kerja kalian. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah Bapak koreksi jawabannya. Ini Bapak baikkan kembali lembar pertanyaannya ya. Bapak panggil ya. Ini sudah ada namanya, Bapak panggil berdasarkan namanya. Nanti nilainya bisa kalian lihat sendiri. Anak-anak lihat. Lulu, silahkan maju.
Nih, terima kasih ya sudah mengerjakan. Nafisa. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Dari mulai awal kita buka sampai sekarang sudah mau selesai ya anak-anak ya. Sebelum penutup, Bapak akan bertanya, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, dengarkan pertanyaan Bapak. Dengarkan pertanyaan dari Bapak ya, dijawab ya. Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Tentang apa pelajaran kalian dapat hari ini? Iya, pesan-pesan pokok surat At-Tin. Kan sudah dipelajari ya. Sudah ada tugas kelompok, sudah ada tugas mandiri ya. Kemudian setelah kita memahami pokok-pokok surat At-Tin, nah kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara menerapkannya bagaimana? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, kita sudah dikasih panca indera yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka panca indera ini harus kita gunakan untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kebaikan ya, untuk berbuat baik ya, untuk apa? Memperbanyak amal sholih ya. Pesan dalam surat At-Tin. Dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Nah, jadi tugasnya di rumah nanti kalian harus bagaimana menerapkan pesan pokok dalam surat At-Tin. Mengenai panca indera harus digunakan untuk apa ya. Kemudian kita harus berbuat apa dalam masyarakat. Kemudian agar kita masuk surga harus berbuat apa. Itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa berdiskusi, kalau kurang paham nanya dengan guru ngajinya. Semuanya ngaji kan nak? Ngaji ya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kita sudah di penghujung pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya. Bapak pesankan lagi, kalian tetap belajar ya. Semangat belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat. Belajar tidak hanya di kelas, boleh belajar di luar dengan teman, dengan orang tua dan lain sebagainya. Baik, tadi waktu kita pembukaan diawali dengan doa. Itu tadi Rashid yang memimpin. Silahkan sekarang kita berdoa untuk penutup. Nah, silahkan Rashid, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dibereskan dulu buku-bukunya sebelum kita berdoa pulang. Nanti ya dibereskan, silahkan dibereskan dulu buku-bukunya. Kita masukkan ke tas. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar pada pagi hari ini. Sudah siap, tangan di meja, kita akan berdoa. Ya. Siapkan, silahkan ditutup dengan doa. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan Sesudah belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq
kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini menjadi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari Bapak kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari laki-laki dulu, kelompok 4, ayo silahkan pulang. Hati-hati di jalan ya. Kalau pakai sepeda jangan ngebut-ngebut. Ya, terima kasih. Ya, makasih anak. Ya, terima kasih. Ayo lanjut kelompok 3. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Ayo kelompok 2. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Makasih anak.